Dan oleh karena itu pada para jemaah sekalian, mari sama-sama kita menyaksikan jalannya acara pengucapan doa kalimat syahadat saudara kita Rudi. Terima kasih. Untuk para jemaah sekalian yang masih berada di luar, persilakan untuk memasuki tempat yang telah disediakan. Masih bersama tempat di dalam masjid persilakan. Untuk saudara-saudara sekalian para jemaah yang masih berada di luar, yang persilakan untuk memasuki ruangan masjid. Allah tabaraka wa ta'ala inna dina 'inda Allahil Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus Bapak Rudi yang ada di hadapan kita sekalian, yang mana sebagaimana kita ketahui bersama, rukun agama itu ada 3. Yang pertama Islam, iman, dan ihsan, atau iman, Islam, dan ihsan. Iman itu antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa ta'ala. Hendaknya kau beriman, mempercayai. Beriman kepada siapa? Kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan yaumul akhir, kiamat, dan yang keenam Allah dan qadar yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Islam, yaitu hendaknya seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian mendirikan salat, kemudian yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berpuasa pada bulan suci Ramadan, yang kelima pergi haji jika mampu. Kemudian rukun agama yang ketiga adalah ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaknya kau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika kau tak mampu melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Masya Allah, pada bulan Rabiul Awal pada malam hari ini, saudara Rudi sudah bersungguh-sungguh untuk memeluk agama Islam. Sudah, baiklah, mari kita bimbing untuk membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Takbir Allah, takbir Allah, takbir insyaallah Allah berikan sabar dan istiqamah. Allah berikan kemuliaan dan kemuliaan. Husnul khatimah dan taufiq dan hidayah. Wa hadirat Nabi al-Fatihah. Ada pengurus KUA atau MUI
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallallahu ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa arhamna kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, ampunilah dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami semenjak kami di waktu kecil. Allahumma ja'alna li alaika zakirin wa li ahmadi syakirin wa ala qadaika wa balaika minal sabirin. Ya Allah, jadikanlah kami orang selalu ingat terhadap-Mu. Jadikanlah kami orang selalu bersyukur atas nikmat-Mu. Jadikanlah kami orang yang selalu berdoa terhadap ketentuan-Tuhan-Mu. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhumah wa tabarra'na min ba'di tabarra'an maksumah wa hdina ila siratal mustaqim. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Engkau rahmati, dan jadikanlah pertemuan setelah ini pertemuan yang Engkau ridai. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, teguhkanlah kepada saudaraku yang telah memasuki agama Islam ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Yahudi suami istri. Istrinya seorang Yahudiyah ini bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, kita lihat tetangga kita di depan rumah, apa-apaan ya? Dia berpesta pora pada hari ini." Suaminya menjawab, "Wahai istriku, ketahuilah, mereka bukan sedang berpesta pora, melainkan mereka sedang merayakan yang mana mereka kira ini adalah hari kelahiran nabinya, dan mereka sedang bersyukur kepada Tuhannya akan kelahiran nabinya." Keduanya dia, Bapak Ibu sekalian, di malam hari tidur suami dan istri. Kemudian dalam tidur sang istri bermimpi. Sang istri bermimpi bahwasanya dia melihat tetangga rumah dia mengangkat tangan dan mengatakan, "Ya Muhammad." Kemudian tidak disangka baginda Nabi Muhammad SAW menoleh dengan keseluruhan tubuhnya dan mengatakan, "Labbaiki wa sa'daik." Ku terima sapaan dan talbiyah yang indah dari engkau. Kaget ini wanita. Orang-orang Arab kalau mendapatkan jawaban labbaik, itu kalimat yang begitu indah dengan pengagungan dan penghormatan. Wanita tadi tambah kaget melihat akhlak mulia baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana betul di dalam Al-Quran tertuliskan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim."
Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad orang yang berada pada perangai akhlak budi pekerti yang luhur. Lihat keluhuran akhlak baginda Nabi Muhammad memberikan jawaban labbaik wa sa'daik. Ini wanita gemetar merasa takjub dengan akhlak mulia Nabi Muhammad dan mengatakan, wahai Muhammad, kenapa engkau menjawab sapaanku? Padahal aku ini bukan pengikutmu dan termasuk orang yang memusuhi agamamu. Subhanallah, apa jawab baginda Nabi? Tidaklah aku menjawab sapaan salammu, tidaklah aku menjawab sapaanmu, melainkan aku tahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan hidayah kepadamu. Gemetar ini wanita, lunglai, hatinya berdebar, tidak terasa dengan hidayah yang masuk ke dalam sanubari. Dia mengatakan, unduk yadaka ya Rasulullah, fa inni ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Ulurkan kau punya tangan wahai baginda Rasulullah, sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Subhanallah, masuk Islam dia, Bu. Di dalam tidurnya dia mimpi ketemu Nabi, masuk Islam di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara apa? Gara-gara ada orang bikin maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maulid berkahnya luar biasa, bukan hanya kepada muslim, tapi non muslim pun akan mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dengan peringatan maulid Nabi. Luar biasa Bapak Udin tadi, Masya Allah. Semoga Allah berikan beliau panjang umur, Allah berikan beliau sehat walafiat, Allah berikan beliau istiqamah, dan istri beliau segera diberikan kesembuhan yang sempurna, diangkat penyakitnya, diberikan panjang umur fi taatillah, keturunan beliau Allah berikan jadikan salihin salihat, amin ya rabbal. Wanita Yahudi masuk Islam dalam mimpi. Dia begitu girang tatkala bangun di malam hari, bahwasanya dia mimpi ketemu Nabi. Ya Allah, kita pengen menangis. Yahudi saja bisa mimpi Nabi, kita sudah ketemu Nabi belum? Coba. Itu Yahudi mimpi ketemu Nabi, dia girang masuk Islam di tangan Nabi. Walaupun lewat mimpinya, dan dia bernazar besok pagi, besok dia akan infakkan hartanya dan dia ingin memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW karena syukur atas mimpi yang dia lihat dan keislaman yang dia dapat. Masya Allah. Tidurlah ini wanita kembali. Pagi-pagi dia bangun. Tak kala bangun tidur di pagi hari, dia langsung tengok, dilihat mana suaminya. Dia ada khawatir, ini suami kira-kira marah tidak kalau aku masuk Islam. Apa yang aku harus sampaikan kepada suamiku? Tapi dia sudah tidak dibendung lagi, tekad yang kuat, keislaman yang kokoh. Tatkala pagi hari dia bangun, suaminya tidak ada, Pak. Dia cari di tempat tidur, di kamar tidak ada, Bu. Akhirnya dia turun ke rumahnya di lantai bawah. Dia saksikan suaminya, rumahnya sudah berbeda. Dirapikan itu kursi, dirapikan itu meja, dipasanglah karpet, dibelanjakanlah oleh suaminya. Ada kambing, ada beras untuk masak-masakan. Istrinya kaget. Wahai suamiku, untuk apa ini semuanya? Kau lakukan ini ada apa? Suaminya menjawab, bukankah kau bernazar siang pagi hari ini kau ingin merayakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW? Bingung ini istrinya. Dari mana engkau tahu as-sirral mas'ud, rahasia yang tersembunyi? Aku tidak pernah bilang-bilang kepada siapapun juga. Kau tahu aku pengen bikin maulid Nabi. Iya, kau ingin peringati hari kelahiran Nabi. Kata
karena syukur engkau atas keislamanmu tadi malam, dan engkau begitu bangga atas peringatan Maulid Nabi ini sehingga kau bernazar untuk itu. Dari mana kau tahu wahai suamiku? Suaminya menjawab, yang memberitahu kepadaku adalah sebagaimana beliau tadi malam mengislamkan engkau, begitu juga dia mengislamkan aku sesudahnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, ternyata tuh di belakangnya dia ikut ketika ketemu Nabi masuk Islam, dia juga ikut masuk Islam. Orang mimpi ketemu Nabi, Pak, beneran. Syaitan, iblis tidak bisa menyerupainya. Bapak mimpi artis, syaitan. Mimpi pejabat, iblis bisa saja menyerupai. Mimpi orang lain itu bukan yang asli, bisa saja kembang tidur. Tadi mimpi ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hak, itu pasti, itu betul, itu benar. Masya Allah, akhirnya keduanya memeluk agama Islam dan merayakan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad, tidak sempurna iman kalian sehingga aku lebih dia cinta daripada dia mencintai dirinya sendiri, daripada dia mencintai orang tuanya, daripada dia mencintai anaknya, daripada dia mencintai hartanya, daripada dia mencintai seluruh umat manusia seluruhnya. Tidak bisa. Nabi Muhammad lebih dahulu untuk kita cinta. Wallahi ma dzukira al-habibu ladal muhib illa wa adha walihan nashwana aynal muhibbuna alladhina alayhim badlun nufusi ma'an nafaisi hana la yasma'una bi dhikri Allahal Mustafa illa bihim ta'ashu wa adhaba rana. Wallahi demi Allah, tidaklah disebutkan nama sang kekasih di hadapan pencintanya melainkan tersentak gembira dan merindukannya. Mana mereka para muhibbin yang mengaku cinta? Siapa itu orang yang mengaku cinta? Yang mana ringan baginya mengorbankan harta, bahkan mengorbankan nyawa dan apapun yang berharga pada dirinya demi kecintaannya. Tidaklah disebutkan nama sebutan Al-Mustafa, sang kekasih kita Nabi Muhammad, melainkan hilanglah kegundahan hati. Masya Allah, hadirin hadirat, ini cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW hendaknya meneladani Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik buat kalian. Ikuti bu teladan. Adik juga sabar dapatin abah. Suaminya bersyukur dapat istri yang cantik jelita, istrinya bersabar dapat suami yang tidak tampan. Tapi karena mereka bersyukur dan sabar, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Makanya nih, ada di sini yang belum nikah, ada yang belum menikah, ada yang mau cari mantu, ada yang mau cari mantu, ada yang mau cari calon istri. Masya Allah, Bang Taufik. Ada yang mau cari calon istri dan perempuan cari calon suami. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kasih kriteria. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Ibu mau tahu nggak? Nggak mau. Nggak mau. Sudah punya. Iya, yang sudah punya istri, sudah punya suami, bersifat dengan sifat ini. Jadi istri punya sifat ini, jadi suami punya sifat ini. Kalau masih gadis, cari calon suami yang seperti ini. Kalau masih bujang, cari calon istri yang seperti ini. Ada 3 hal.
ini baik dimiliki oleh laki-laki, namun tidak baik dimiliki oleh perempuan. Kalau mau cari calon suami, ya jangan yang memiliki 3 sifat ini. Kalau ingin mencari calon istri, carilah yang memiliki 3 sifat ini. Ibu-ibu juga, jadilah yang engkau memiliki 3 sifat ini. Wahai bapak-bapak, janganlah engkau memiliki sifat yang 3 ini. Yang pertama, wanita yang bagus, yang baik, pantas jadi istri salehah dan baik untuk dipersunting, yaitu yang memiliki sifat al-bakhil, al-bukhlu, bakhil, kikir, pelit. Tahu kikir? Pelit. Orang sini menyebutnya apa? Pelit. Loke. Kikir, pelit, loke, apa lagi? Pemalar. Orang-orang Banjar bilangnya pemalar. Pemalar, kikir, loke, pelit, bakhil, medit boleh juga. Ada lagi orang Nias sebutnya apa? Acali. Kalau bahasa Indianya meridivisi. Ini sifat pelit bagus buat perempuan. Sifat pelit ini bagus. Perempuan kalau punya sifat pelit bagus, cari istri yang pelit. Saya mau tanya, orang sini pelit-pelit nggak perempuannya? Pelit-pelit nggak? Nggak. Pelit tidak? Perempuan yang bagus itu yang pelit. Kenapa? Karena kalau perempuan pelit, dia bisa menjaga hartanya, dia bisa menjaga harta suaminya. Kalau perempuan pelit, dia senang mengumpulkan harta suaminya. Tahu-tahu 5 tahun menikah sudah punya rumah mewah. Tahun depannya lagi punya mobil, berangkat haji dan umroh. Masya Allah. Kenapa? Karena istrinya pelit, pintar dia menabung, menjaga harta suaminya. Coba perempuan boros, baru gajian pergi ke mall, shopping ke Singapura, bentak-bentak di Batam di sini, dekat ke Singapura, pulang balik ke Singapura, baru gajian. Masya Allah, tabarakallah, habis gak punya apa-apa. Betul begitu, betul. Ini sifat pelit bagus dimiliki oleh ibu-ibu, oleh wanita, oleh gadis, oleh siapapun yang pengen jadi calon istri. Namun sifat pelit ini tidak bagus untuk laki-laki. Pak Zabri, tak bagus laki-laki pelit. Kenapa? Al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang bakhil, kikir, pelit, jauh dari manusia, jauh dari Allah, ya, jauh dari manusia, jauh dari surga. Dekatnya kemana? Ke neraka tuh dekatnya. Tapi alhamdulillah beliau orang-orang yang dermawan semuanya nih, masya Allah. Ya, orang pelit nggak baik, laki-laki pelit, masya Allah, duitnya diumpetin bu. Istrinya dikasih uang 1 bulan cuma 1 juta, makan pengen enak, masya Allah, dikasih makanan dia minta udang 1 juta sebulan, mana cukup, cucu udang nggak kebeli. Tahu cucu udang? Apa namanya di sini cucu udang? Apa namanya? Rebon ya. Cucu udang namanya apa di sini? Rebon. Masya Allah, rebon. Suka rebon? Suka? Suka nggak? Tadi saya dikasih makan di rumah Pak Udin, masya Allah, udangnya enak banget. Enak banget udangnya. Saya makan udangnya enak banget. Terus saya makan ikan tongkolnya pakai sambal, enak juga. Saya makan ikan panggang, ikan bakarnya, enak juga. Masya Allah. Kemudian saya makan lagi sopnya, lebih enak lagi. Masya
Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Itu kalau makanan orang memberinya ikhlas pasti enak, walaupun seada-adanya. Kalau orang nggak ikhlas, apapun yang dikeluarkan tidak bakal enak. Makanya kalau laki-laki pelit, suami pelit, kasihan Pak, istrinya kurus kering, malu sama mertua, malu sama orang tua. Mestinya sering-sering silaturahmi ke rumah mertua. Kalau suami pelit nggak mau silaturahmi, ketemu mertua nggak pernah salam tempel. Kalau ketemu mertua harus salam tempel tuh, bawa oleh-oleh, betul, bawa hadiah. Itu kalau ketemu mertua. Mantu ketemu mertua perhitungan, jangan, betul. Walaupun mertuanya orang kaya, kalau dikasih girang. Apalagi ke mertua perempuan. Tuh, saya kasih tahu nih, betul nggak? Kalau jadi menantu laki-laki atau menantu perempuan, deketin tuh mertua. Kalau perempuan jadi menantunya nih, yang rajin, cuciin piring, masak, ke dapur, jangan bekas makan nggak dicuci, mertua marah. Nah begitu ya. Nih, jangan pelit sama istri, nanti istri takut kurus kering, sakit ya. Biarin bahagia. Yang kedua, sifatnya perempuan al-jubdu, al-jabanah, penakut. Perempuan yang paling bagus yang memiliki sifat penakut. Cari dalam istri yang penakut. Kalau perempuan pemberani bahaya. Laki-laki nggak boleh penakut. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin atas perempuan. Berani jadi laki-laki. Istri dilihatin pemuda, tonjok. Masuk penjara, urusan belakangan. Ini kehormatan, harga diri keluarga. Betul? Jangan penakut. Istrinya suruh apa ke depan duluan. Jangan. Laki-laki berani. Perempuan nggak boleh pemberani. Perempuan penakut. Kalau perempuan pemberani, siap-siap laki-laki pulang-pulang telat di smackdown. Ada nggak laki-laki suka di smackdown? Ada nggak? Ada nggak? Kalau saya lihat teman saya, masya Allah cakap keren dia. Tapi di sini banyak cakarannya. Saya kira cakar kucing, tapi cakar bini. Kenapa? Bininya pemberani. Habis dicakar, lakinya kurus, istrinya gendut, smackdown. Masya Allah, tabarakallah. Jangan ya. Perempuan kalau berani, dia kemana-mana sendiri. Perempuan kalau berani kemana-mana sendiri. Disamperin lakinya, pergi mana nih? Kalau dia ada masalah, yang kabur ke orang tuanya sendiri. Tidak baik. Perempuan yang baik bagaimanapun juga jangan keluar rumah tanpa izin suami. Dulu pernah ada sahabat Nabi yang mana suaminya jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, berperang. Pesan kepada istrinya, wahai istriku tercinta, kamu jangan keluar dari rumah ini ya, sebelum aku pulang. Iya wahai suamiku. Subhanallah, dia punya ayah sakit. Dikabarkan, tolong sampaikan kepada anakku bahwasanya ayahandanya sakit. Dikasih kabar, assalamualaikum, waalaikumsalam, ayahmu sakit, jenguklah. Dibilang tidak, suamiku belum pulang. Aku tidak mau datang ke rumah ayahku karena tidak ada izin dari suamiku. Sudah, orang semua kesal, ini istri apa nih? Anak apa nih gak solehah sama orang tuanya sakit gak datang, sampai orang tuanya sekarat. Coba samperin lagi, kabarkan kepadanya orang tuanya sekarat. Kemudian sama jawabannya, suamiku belum pulang, aku tidak bisa, minta maaf, kirim salam kepada ayah dan keluarga, aku belum bisa pulang. Ayahnya meninggal dunia. Dikabarkan, dia hanya mengucapkan duka cita dan minta maaf, belum bisa untuk ketemu ayahnya karena suaminya belum pulang. Sahabat yang lain kesal juga dengan tingkah perempuan ini. Ayahnya meninggal dari
sakit, sekarat, meninggal, dia tidak peduli. Akhirnya dikabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini ada perempuan, ayahnya sakit tidak mau datang, ayahnya sekarat tidak mau datang, sampai ayahnya meninggal dia tidak mau datang. Alasannya apa? Karena suaminya tidak mengizinkannya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah dengan kelakuan wanita tersebut, maka ayahandanya diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah. Tidak cukup bang. Sekarang krisis moneter, barang-barang naik semuanya bang. Untuk pampers anak kurang, untuk susu kurang. Dan kalau bisa bang, saya capek. Mungkin ada pembantu yang bantu-bantu di rumah. Saya nggak keurus, nggak bisa menservis abang, nggak pernah dandan. Tolonglah bang. Ngomong dengan lemah lembut, suaminya nanti bakal berpikir, betul juga ya. Saya pengen istri saya cantik, modalin dong, beli skincare yang bagus. Betul. Iya, suaminya pengen, istrinya pengen disuruh cantik, tapi nggak diberikan skincare, nggak diberikan skincare. Nah, coba kalau diberi skincare, kan istrinya bisa dandan. Ini keluar melihat yang glowing, dia suka. Betul begitu betul. Nah, modalin istrinya, tambahkan nafkahnya. Kurang, kamu sabar ya, suruh sabar, tapi tetap dia berikhtiar, tetap berusaha dengan penuh kelembutan. Ma akraman nisaa illa karimun, wala ahanahunna illa nadimun. Nabi Muhammad sebutkan, tidaklah seseorang menghormati wanita, memuliakan wanita, melainkan dia orang yang mulia. Tidaklah dia menghina wanita, melainkan dia orang yang terhina. Laki-laki ini nggak boleh menghina perempuan. Nih tangan, nggak boleh pernah pukul istri. Haram tangan suami pukul istri. Suami kan makhluknya bukan makhluk. Suami makhluk kasar. Kalau wanita kan makhluk halus. Makhluk apa tuh? Suami kan makhluk kasar, wanita makhluk halus. Iblis ya. Lembut. Ya, berlemah lembutlah kepada wanita, berlemah lembut. Nabi Muhammad paling berlemah lembut kepada istri. Kalau istri bikin minuman mungkin salah, nggak enak, jangan dihina, bilang enak banget. Saya kadang suka bohong ke istri saya, masakannya enak banget. Saya bilang enak banget, padahal belum dikasih garam. Istri saya tahu kan tes, saya bohong. Keasinan garam 2 kali, enak, padahal keasinan. Istri saya tahu bahwa saya bohong. Ya, bohong juga nggak apa-apa, gombal sama istri jadi yang girang. Ya, girangin hati istri. Ketika minum pagi-pagi disuruh bikin kopi, bikin teh, pas diminum, bismillahirrahmanirrahim. Asin. Jangan dibuang. Jangan caci maki istri. Mungkin dia masih mengantuk. Mungkin garamnya sama gula beda nama. Yang gula ditulis garam, garam tulis gula. Kayak di kontak papa. Nama Tini dibikin tukang diesel. Ya, namanya Maria dibikin tulisannya namanya siapa? Tono. Masya Allah, jangan caranya begini. Wahai istriku, aku teringat ketika kita pengantin baru. Ayo kita duduk bersama. Aku bantu. Minum. Coba cicip. Wasin. Dia bakal minta maaf, tersinggung malu. Betul nggak? Begitu caranya. Jangan langsung borong. Wanita kurang ajar, anak haram. Jangan seperti itu, tidak boleh. Dijaga lisan sama istri itu harus banyak bercanda. Sempatkan waktu sesibuk apapun ngobrol sama istri. Benar. Kalau ngobrol sama istri, Pak, HP matiin. Benar. Iya, saya sempatkan ngobrol sama istri sama anak. Kalau anak saya masuk ke dalam, sesibuk apapun saya ngomong sama orang, saya matikan.
saya layani dulu anak saya, biar anak nanti tidak tergores hatinya. Berapa banyak anak tergores hatinya karena orang tua cuek kepada anak. Anak datang, dia lagi main HP, anak diusir begitu. Tidak, mesti sabar, layani anak, layani istri, ngobrol. Kalau ngobrol kasih cerita yang lucu-lucu, yang humoris, yang jenaka. Perempuan paling senang, betul? Jangan ngomong yang kasar-kasar, jangan kebanyakan mengeluh. Istri memang banyak mengeluh, kodratnya. Kalau baru sampai langsung mengeluh, ya saja, senyumin aja, kasih cerita yang lucu-lucu, biar senang hatinya. Itu perempuan, ya. Jangan langsung dicaci maki, jangan langsung dimarahin karena perempuan makhluk halus, lembut, tercipta dari tulang rusuk, tulang rusuk tuh kalau patah, lemah lembut, enak. Jadi kalau marah-marah itu ibu juga harus maklumi, marah itu api, ya. Padamkan api dengan air, lemah lembutlah ibu. Kalau suami lagi marah-marah itu api, ibu diam, lemah lembut, biar damai. Jangan ibu tambahkan marah, tambah kebakaran. Bapak-bapak juga begitu, kalau istrinya lagi marah itu api, padamkan Pak, ambil air siram. Ya, biar lemah lembut, suami istri biar lemah lembut. Terus istri itu dihormatin, jangan caci, jangan maki, perempuan capek. Ini laki-laki kita sering capek-capek kerja, tapi kita banyak hiburan di luar, betul? Istri hiburannya apa? Melihat anak lagi, melihat yang ini berantem, yang ini anaknya nangis, yang ini sedang sakit, yang ini cucian banyak. Kasihan. Ambil waktu sama istri, jalan-jalan, walaupun cuma lihat laut. Saya tadi lihat laut tuh, Masya Allah, Pak Zamri dengan kawan-kawan, Masya Allah. Saya kira, saya ketika lihat laut, pandangan saya tanpa batas, utang saya lupa. Pokoknya kalau punya utang, lihat laut, Insya Allah lupa. Bapak Udi punya utang juga. Ayo ke laut yuk. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, rumah tangga biar sakinah mawaddah warahmah, biar saling hormat. Ya, ibu servis suami semaksimal mungkin. Kalau mau ke kantor, cium tangan suaminya, berikan tasnya, antar sampai masuk mobil. Ya, suami cium kening istrinya, kasih pesan hati-hati ya Bapak. Itu kalau ke kantor ya, kalau dia mau ke ladang, mau ke sawah, mau ke kebun, ya kasih bawakan cangkulnya. Terus kemudian panggillah dengan panggilan kasih sayang, dengan jangan panggil nama. Saya nggak panggil istri saya namanya, ya jangan panggil istri namanya, bikin selama sanjungan untungnya. Suami juga sama Bu. Kalau dia dokter, panggillah wahai Pak Dokter. Pelan-pelan Pak Sopir. Panggillah jabatannya dia yang terhormat, biar enak. Jangan panggil suami namanya, panggil istri namanya, tidak. Nabi Muhammad nih, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Nabi Muhammad manggil istrinya siapa? Ya Humairah, pintar ibu di sini, Masya Allah. Ya Humairah, nggak panggil ya Aisyah, kemari kamu? Ya Humairah, romantis banget. Tahu nggak arti Humairah? Wahai yang kulitnya putih kemerah-merahan, Masya Allah, indah banget. Jadi boleh panggil, bapak-bapak panggil istrinya, ya Humairah, boleh kalau dia kulitnya putih. Kalau kulitnya hitam panggil ya Hajar Aswad. Hajar Aswad, gak apa-apa. Jangan hitam, jangan. Hajar Aswad hitam juga diciumin. Betul nggak? Orang kalau berangkat haji berlomba-lomba kan cium Hajar Aswad. Iya. Betul nggak? Mulia nggak? Batu surga. Hitam juga manis. Biar rebutin orang.
daripada bilang batu nisan. Masya Allah, ini hajar aswad. Masya Allah, kasih biar baik rumah tangga, biar akur. Insya Allah rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan suka berantem, karena berantem bikin rezeki seret. Kalau suami istri berantem, rezeki susah, ekonomi mampet, hidup gak berkah, anak bakal durhaka. Nih hidup kita nih, ramaikan sholat 5 waktu di sini. Puasalah di bulan suci Ramadan, bagi-bagi zakat, setiap hari baca Al-Quran, bersedekah secukupnya, semampunya setiap hari, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sambil duduk, sambil jalan, sambil pergi. Banyakin istighfar, silaturahmi ke rumah keluarga, jangan putuskan silaturahmi. Inna rahmata la tanzil ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun pada suatu kampung yang di situ ada orang memutuskan silaturahmi. Kepada orang tuamu bakti, mumpung masih ada orang tua, bakti. Kalau orang tuamu sudah meninggal, jadikan laki-laki yang paling tua pengganti ayahnya. Kalau ibumu sudah meninggal, jadikan wanita yang paling tua menjadi pengganti ibumu. Betul nggak? Jadi kakak kita yang paling tua jadi pengganti ibu, ya. Abang kita yang paling tua jadi pengganti ayah. Ini Pak Udin, Masya Allah, ini pengganti ayahnya katanya. Masya Allah, luar biasa. Ya, memang seperti itu ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Lanjut berlayar ke Tanjung Batu. Amboi cantiknya berbaju hitam, sudi kiranya menjadi mantu. Gak rela saya untuk bagi orang sebenarnya, tapi saya ingin hadiahkan kepada Muhammad Rudi. Semoga dikuatkan iman Islamnya, hadiah. Masya Allah ya. Baca salawat yang banyak ya. Masya Allah. Ayo, mudah-mudahan beliau dibimbing selalu untuk menuntut ilmu, yang bisa sholat, bisa ibadah. Dia punya dosa masa lalu diampuni oleh Allah. Kita ini punya dosa banyak, Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, kita belum tentu lebih baik dari ini. Ketika kita melihat orang yang lebih tua, Bapak Ibu sekalian, lihat ini orang lebih mulia dari kita, karena pahalanya banyak. Kalau kita melihat kepada yang lebih muda, katakan pada diri kita, ini anak muda, dosanya masih sedikit, saya banyak yang lebih mulia dari saya. Ketika melihat orang gila sekalipun juga, katakan kepada diri kita, ya Allah, ini orang gila lebih mulia. Dia tidak sholat, dia tidak ibadah, dia buka aurat, dia tidak dosa. Kalau saya melakukan, saya dosa. Ketika melihat binatang sekalipun juga, binatang, anjing, yang kita merasa lebih mulia dari anjing, tanamkan di dalam hati kita, belum tentu saya lebih mulia dari anjing. Nanti kalau saya pengen lihat mulia, kenapa? Kalau saya bisa berjemaat di atas jembatan Shiratal Mustaqim dengan selamat, berarti saya lebih mulia dari anjing. Tapi kalau saya selamat, anjing lebih mulia. Karena kenapa? Anjing mati dikubur jadi tanah, dia tidak ada hisab. Kau melihat orang kafir, jangan merasa sombong. Kalau Allah berikan hidayah, ya, kalau Allah berikan hidayah, maka dosa-dosa dia diampuni oleh Allah. Masa lalunya dia tidak punya dosa. Ya, makanya semoga Allah jaga beliau, menguatkan iman Islamnya. Ya, abang beliau juga nih. Semoga albina wala ma'ana wala hadun minna syaqiyan wala mahruma. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana bil Mustafa salli alaihi wa alihi baharrakat rihus sabah absana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.